Ayahku adalah dewa perang. Bab 73. Sungguh. Bibi Fei Xue, apa yang kamu pikirkan? Kenapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu sudah minum? Suara Qian-Qian begitu lucu hingga membuat hati orang-orang meleleh. Shen Fei. Karena dia memberimu makan. Bibi Fei Xue sangat malu, kamu sudah dewasa dan kamu masih ingin dia memberimu makan. Shen Fei Xue menjadi cemas, Aku tidak melakukannya. Benarkah? Qian-Qian menatap kedua matanya yang besar dan khas, Bibi Fei Xue ada di sana. Aku baru saja melihatnya secara diam-diam. Dia memberimu makan, tetapi pada awalnya kamu menolak makan, dan kemudian dia berteriak padamu. Petik 2. Kupikir Bibi Fei Xue akan berkelahi, tapi aku tidak menyangka kamu akan takut. Biarkan saja dia memberimu makan. Kamu seperti anak kecil, dan dia sudah dewasa. Jika kamu tidak makan, dia akan memukul kamu. Bibi Fei Xue, dia benar-benar mempermalukan kami para gadis. Saat dia mengatakan itu, Qian-Qian mengangkat kedua jari telunjuknya dan terus mengusapkannya ke pipinya. Shen Fei Xue, baiklah, anggap saja saya takut, itu lebih baik daripada situasi lainnya. Tanpa diduga, Qian-Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi Fei Xue, bagaimana kamu bisa begitu takut padanya sehingga kamu membiarkan dia memberimu makan? Aku tidak pernah takut. Dia membuatku takut, dan aku galak padanya. Tapi Qian-Qian adalah seorang yang baik. Dia selalu makan sendiri dan tidak ingin ada yang memberinya makan. Apakah kamu menyukainya? Dikatakan di TV bahwa jika seorang gadis menyukai laki-laki, dia suka ditakuti olehnya, dan dia akan melakukannya berperilaku baik ketika takut. Shen Fei Xue, ini. Air terjun itu mengeluarkan keringat. Bibi Fei Xue, katakan padaku, apakah kamu benar-benar menyukainya? Apakah kamu ingin dia berpegangan tangan denganmu? Apakah kamu akan punya bayi atau sesuatu di masa depan? Shen Fei Xue, ini. Air terjun tidak bisa berhenti berkeringat. Bibi Fei Xue. Bayi kecil yang lucu dan penuh kebencian itu menolak untuk melepaskannya. Untungnya, nada dering yang menyenangkan berbunyi, yang merupakan suara telepon, dan Shen Fei Xue diselamatkan. Dia melompat, meraih teleponnya dan bergegas keluar. Dia juga berkata, sayang, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Bibi Fei Xue ada panggilan penting. Bayi kecil yang lucu itu duduk bersila di sofa, mengangkat dua jari ke masing-masing lainnya mengetuk. Dia berbisik dengan suara rendah, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Ada yang salah dengan Bibi Fei Xue. Dia bahkan berlari keluar setelah menjawab panggilan telepon. Apakah dia melarikan diri dari sesuatu? Pasti begitu. Bibi Fei Xue sangat menyukainya. Apakah kamu jatuh cinta padanya? 80% ya. Dengan begitu, Bibi Fei Xue akan menjadi ibuku setelah dia menikah dengannya, kan? Ya. Rasanya cukup menyenangkan. Tapi aku benar dia masih sedikit marah. Dia ingin membalaskan dendam ibuku terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa membiarkan Bibi Fei Xue menjadi ibuku. Apakah aku benar berpikir begitu? Sayangnya, anak-anak juga punya masalahnya sendiri. Dunia anak-anak juga tidak gampang, kamu tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara tentang apa yang ada di pikiranmu. Benar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggoyangkan gelang cian itu. Xiao Qing, lepaskan Suster Xiao Hong. Awalnya, gelang itu hanyalah sebuah gelang, dan tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah dipanggil oleh Qian-Qian, sebuah hati kecil perlahan muncul dari bagian gelang itu. Kepala ular. Ia mengangguk patuh pada Qian-Qian, membuka mulutnya, dan mengembuskan asap merah. Asap merah perlahan berubah menjadi seorang gadis kecil berpakaian merah di udara, jatuh ke sofa, duduk di sandaran tangan, menopang dagunya dengan tangan, mengedipkan sepasang mata berkabut, dan menatap Guan Qian-Qian. Selama seminggu terakhir, Qian-Qian tidak hanya mengenal Xiao Qing, tetapi juga terkejut saat mengetahui ada seorang gadis kecil berbaju merah yang tersembunyi di dalam Xiao Qing. Guan Qianjun sebenarnya tidak memberitahunya, menunggu dia mengetahuinya. Qian-Qian tidak hanya tidak takut, dia juga sangat gembira, dia menjadi sangat akrab dengan gadis kecil itu akhir-akhir ini dan memanggilnya Suster Xiao Hong. Lalu, dia terus mengeluh kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak suka banyak bicara, jadi dia mendengarkan dengan tenang, terkadang menganggukkan kepala, dan terkadang tersenyum. Seorang gadis kecil dan hantu perempuan kecil rukun satu sama lain. Di luar, Shen Fei Xue menahan kegelisahan hatinya dan menjawab telepon.
Berita yang datang dari sana membuatnya langsung tersenyum, bahkan berseri-seri dengan gembira. Setelah meletakkan teleponnya, Guan Qianjun turun dari lantai atas untuk mengambil pakaiannya. Mau tak mau dia bergegas ke arahnya, ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, tapi dia merasa itu tidak pantas, jadi dia menahan diri dan hanya meraih salah satu tangannya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Lao Guan, saya punya kabar baik untuk Anda. Saya punya surat undangan. Saya punya surat undangan." Haha. Dia melompat-lompat seperti anak kecil yang mendapat beasiswa. Guan Qianjun tertegun, "Apa surat undangan ke area berlian? Ide bagus sekali yang kamu punya." Shen Feixue melotot, "Hanya ada 3 meja di area berlian, dan orang-orang besar takut, apalagi aku. Meski dari kawasan Silver. Tapi saya juga bersemangat, ini kesempatan." "Haha, terima kasih atas kenyamanan Anda barusan, Anda membawakan saya keberuntungan. Meskipun saya meminta calo untuk mendapatkannya, biayanya 30.000 yuan, tapi itu sepadan." Guan Qianjun berkata sejenak. Dia terdiam, dengan beberapa garis hitam muncul di wajahnya. "Apakah pesta koktail yang saya minta untuk diselenggarakan oleh Qi Kunlun ini begitu populer? Kursi zona perak belaka bisa dijual seharga 30.000 yuan. Dia dengan tenang melepaskan tangan Shen Feixue dan kembali ke kamarnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Distrik perak membuatmu sangat bahagia. Jika kamu mendapatkan distrik berlian, apakah kamu akan menjadi gila?" Melihat punggungnya dengan tatapan kosong, kata Shen Feixue dengan marah, "Kamu bodoh. Orang-orang di area berlian telah mengatakan bahwa itu tidak mudah, dan area perak sangat bagus. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu bisa mendapatkan area berlian. Dengan segala hormat, kamu bodoh. Kamu tidak perlu takut." Guan Qianjun terlalu malas untuk memperhatikan gadis kecil ini. Shen Feixue mendengus beberapa kali dan kembali ke kamar. Begitu dia membuka pintu, dia berkeringat dingin. Di satu sofa, Qian sedang duduk di satu sandaran tangan, mengobrol dengan sandaran tangan lainnya, cukup asyik, dan dari waktu ke waktu judul Sister Xiaohong muncul. Ketika dia berbicara tentang menjadi emosional, dia bahkan mengulurkan telapak tangan kecilnya, seolah-olah berjabat tangan dengan orang lain. Orang kepercayaan. Saudari Xiaohong, kamu benar-benar orang kepercayaanku. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Senang memilikimu. Tapi Qian sebaliknya. Jelas sekali bahwa itu adalah kesia-siaan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Shen Feixue merasa ngeri dan segera bergegas, mengulurkan tangan dan menyapu wajah Qian beberapa kali. Qian segera berhenti berbicara dan menyaksikan dengan sedikit depresi saat saudari Xiaohong dipukuli oleh bibi Feixue hingga berubah menjadi beberapa kepulan asap, melayang ke dasar langit-langit, mengembun lagi, dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Xiaohong menyilangkan tangannya dan menggantung miring di udara, menatap Shen Feixue dengan marah. Melihat penampilannya, dia ingin mengambil tindakan, tapi Qian menghentikannya dengan melihat. Shen Feixue bertanya dengan panik, "Qian, dengan siapa kamu berbicara?" "Siapa? Siapa Suster Xiaohong? Aku pergi." Nama ini terdengar menakutkan. Xiaohong yang tergantung di bawah langit-langit bahkan lebih tidak senang. "Apakah namaku begitu menakutkan? Sedikit merah, lucu sekali." Dia membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, lidah berwarna merah darah itu segera terkulai ke bawah dan hampir jatuh ke leher Shen Feixue. Di bab 74. Qian dengan cepat melompat turun, menariknya pergi, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Feixue, aku baru saja membayangkan seorang anak kecil mengobrol denganku." "Tidak apa-apa." Shen Feixue menepuknya. "Hatiku terkejut. Qian, jangan terlalu berimajinasi di masa depan. Kamu bahkan berjabat tangan. Itu membuatku takut setengah mati. Berhentilah bermain seperti itu. Jika kamu ingin ngobrol, bicara saja denganku." "Ya, oke. Bibi Feixue, apakah kamu menyukainya? Apakah kamu ingin punya bayi bersamanya? Kalau begitu biarkan aku bicara denganmu." "Ahem. Qian, ayo pergi dan makan." Setelah hal aneh ini, Shen Feixue juga berbicara kepada Guan Qianjun dan memintanya untuk memperhatikan. Bagaimanapun, Ibu Qian telah tiada, yang mungkin menyebabkan beberapa hambatan psikologis. Tapi jangan mengembangkan penyakit mental. Guan Qianjun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah kembali dari Kabupaten Zhongling, gelang Qian yang dikenakan di pergelangan tangan bayi kecil yang lucu itu secara alami menarik perhatian Shen Feixue.
Namun, Xiao Qing menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, itu hanya gelang dengan pola sederhana, dan sangat sulit sehingga Shen Feixue tidak bisa membedakannya tidak peduli seberapa tajam matanya. Qian setuju untuk merahasiakan ini, tapi dia sebenarnya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Jika tidak, dia akan menakuti Bubi Feixue, yang terlihat kuat tetapi takut pada ular. Selain itu, meskipun Shen Feixue berinisiatif untuk bertanya tentang apa yang telah dia pelajari di Kabupaten Zhongling, Guan Qianjun tidak banyak bicara dan menjawab dengan samar. Shen Feixue tidak ingin Guan Qianjun membalaskan dendam Su Qingyi, karena Qingyi telah memberitahunya dari lubuk hatinya sebelum dia meninggal bahwa musuh terlalu kuat dan dia hanya akan mati jika dia memprovokasi dia. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Qian, dan dia juga merasa Lao Guan tidak kuat. Jadi, Guan Qianjun hanya bisa menunjukkannya padanya. Dia selalu menjadi tuanku Guan di medan perang, dia kejam dan tidak banyak bicara. Malam berikutnya, Hotel Internasional Yunhai. Ini adalah hotel terkemuka di kota Yunhai, setinggi 100 lantai, dan atapnya adalah Taman Langit. Ini adalah tempat perjamuan terkenal di kota dan disebut Kota di Langit. Bisa mengadakan jamuan makan di sini, apapun jenis jamuan pernikahannya, adalah suatu kehormatan yang istimewa. Tapi harganya juga mahal, mulai dari 38.888 per meja, dan tidak bisa membawa minuman sendiri. Ini juga merupakan anak perusahaan dari Jinzuan Catering Company, anak perusahaan dari konsorsium Tianzuan. Area ketupat terletak di tengah, tepat di depan panggung. Hanya ada 3 meja yang terbuka, yang bisa duduk di sini adalah tokoh-tokoh paling terkemuka di Yunhai. Ada total 10 meja yang mengelilingi area emas, dan orang-orang yang duduk di sini juga adalah bos kaya, atau pelanggan kelas atas Tianzuan. Area perak berada di area terluar, dengan 50 meja, tempat pelanggan VIP dengan kekayaan bersih lebih dari 10 juta atau berlian duduk di sini. Tianzuan sangat luar biasa, bahkan jika dia bisa duduk di zona perak, itu adalah suatu kehormatan. Di ruangan sebelah ruang perjamuan, terdapat sofa-sofa mewah, dan beberapa orang duduk di sana dengan malas. Di sisi lain, dinding ditutupi dengan video pengawasan, dan beberapa petugas keamanan menatap ke setiap sudut tempat tersebut. Duduk di sofa adalah Shen Feichen, Shen Feihua, dan seorang pria parubaya berminyak dengan kepala gemuk, telinga besar, dan kepala setengah botak. Shen Feihua terjebak dengan pria berminyak itu. Dia berkata sambil tersenyum, "Manajer Guo, Anda benar-benar anggota manajemen penting dari grup Tianzuan." Manajer Guo ini benar-benar orang yang diminta Shen Feichen untuk dihubungkan dengan Shen Feihua sebelumnya, milik Tianzuan seorang manajer pembelian. Sebelumnya, melalui bantuannya Shen Feihua berani menegaskan bahwa Shen Feixue tidak bisa mendapatkan surat undangan. Manajer Guo tersenyum dan menyentuh kaki stoking hitam Shen Feihua yang indah dan bertanya, "Apa yang begitu penting?" "Saya hanya seorang manajer pembelian kecil. Tetapi Anda memiliki masa depan yang cerah." Meskipun Shen Feihua merasa menyeramkan dan jijik dengan sentuhan itu, tapi masih ada senyuman manis di wajahnya. Manajer pembelian sangat berkuasa. Dia mengendalikan banyak kekuasaan. Saya khawatir beberapa direktur akan melihat wajah Anda. Terlebih lagi, pemimpin sebenarnya mempercayakan Anda untuk merencanakan resepsi yang begitu penting. Saya khawatir posisi direktur atau bahkan wakil presiden sudah dekat. Manajer Guo tertawa keras dan mencubit wajah Shen Feihua. "Feihua hebat. Dia sangat cantik dan memiliki mulut yang manis. Ayo, biarkan aku mencicipinya untuk melihat apakah itu akan mengeluarkan madu." Mulut besar dan bau muncul di mulut kecil Shen Feihua, yang membuatnya hampir muntah, dengan cepat mengangkat tangan kecilnya dan mendorong wajahnya ke samping. "Ah, Manajer Guo, saudaraku ada di sini." Pria berminyak itu melambai kepada Shen Feichen, "Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Keluar." Shen Feichen sedikit marah. "Bagaimanapun, saya juga putra tertua dari 6 keluarga besar, jadi saya memperlakukan Anda seperti ini." Tapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakbahagiaan, dan terus tersenyum. "Manajer Guo, jalan kita masih panjang. Mari kita bicara tentang bisnis. Bukankah Anda menjamin bahwa kita bisa mendapatkan lebih dari 20 juta yuan dalam bisnis? Apakah menurut Anda kita bisa mendapatkan lebih banyak? Kustomisasi seragam grup Anda. Saya khawatir biayanya setidaknya 300 juta. Manajer Guo mencibir, menepuk kaki Shen Feihua, dan berkata perlahan, 20 juta tidak cukup, berapa banyak yang Anda inginkan? Shen Feihua mengulurkan jari gioknya yang ramping dan dengan lembut menyentuh lehernya.
Menyentuhnya dengan lembut, dia berkata dengan lembut, "Manajer Guo, saya tahu Anda baik kepada saya, jadi tolong beri saya lebih banyak. Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Saat dia berbicara, dia menurunkan suaranya sehingga hanya pria berminyak itu yang bisa mendengarnya. "Kickback, dan kamu pantas mendapatkannya." Manajer Guo tertawa keras, memeluk pinggang ramping Shen Feihua, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu benar-benar layak untukku. 20 juta tidaklah cukup. Oke, beri aku lebih banyak. Tapi kamu harus memberiku segalanya manisnya dulu." Saat dia mengatakan itu, dia mengabaikan Shen Feichen yang sedang menonton dari samping. Ada beberapa petugas keamanan tidak jauh dari sana. Dia membenamkan kepalanya dan mengebor ke dalam hati Shen Feihua sampai dia tertegun. Memutar dan melihat ke arah Shen Feichen, berharap dia akan datang untuk menyelamatkan, dia secara tidak sengaja melihat sosok yang dikenalnya muncul di video pengawasan di sana. Dia berteriak, "Mengapa Shen Feixue ada di sini?" Manajer Guo melepaskannya, berbalik untuk melihat, dan kemudian menyeringai. "Wanita cantik itu adalah sepupumu, Shen Feixue, salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai. Dia memang luar biasa. Sosok, wajah, dan temperamennya jauh lebih baik daripada milikmu." Saat dia berbicara, orang mesum tua itu tampak mengeluarkan air liur. Shen Feihua mengertakkan gigi dan ingin mengambil asbak di atas meja kopi dan menghantamkannya ke kepala pria berminyak itu. Dia menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Manajer Guo, apa yang kamu katakan sangat menyakitkan. Sepupuku sudah menikah selama 5 atau 6 tahun dan telah melahirkan anak. Lihat stretch mark di perutnya. Itu sangat menjijikkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gadis muda sepertiku? Ini sungguh merugikan. Siapa lagi putri sulung bunga kuning?" Manajer Guo tercengang, bukankah dia belum menikah? Shen Feihua mengerutkan bibirnya, "Salah. Putrinya berusia 5 tahun, tetapi dia tidak memiliki akta nikah, dan dia tinggal bersama seorang pria. Nama pria itu adalah Guan Qianjun. Dia adalah seorang Anda adalah pengasuh gratis di rumahnya." Manajer Guo memarahi, "Sialan. Semua bunga bagus telah diambil alih oleh babi. Mengapa saya, orang berbakat seperti saya, tidak bertemu dengannya terlebih dahulu?" Shen Feihua merasa mual dan dengan cepat berkata, "Manajer Guo, kamu ada di sisiku sekarang, kamu ingin membantuku." Dia membisikkan beberapa kata, dan Manajer Guo tersenyum, "Jangan khawatir, aku telah mengidentifikasimu, dan aku tidak akan tertarik pada sepupumu, dia akan membantumu dan membuatnya kehilangan muka dan menjadi kaya." Dia segera memanggil penjaga keamanan dan menjelaskan beberapa kata dengan suara rendah. Shen Feixue dihentikan di pintu masuk ruang perjamuan. Awalnya, dia mengeluarkan surat undangan ke area perak, dan penjaga keamanan mengizinkannya masuk, tapi segera meneleponnya kembali. Dia tidak diizinkan masuk. Tiba-tiba, Shen Feixue merasa seolah-olah ada baskom berisi air es yang dituangkan ke tubuhnya. Dia berargumen dengan keras, "Bukankah surat undangan saya asli? Mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk?" Penjaga keamanan berkata tanpa ekspresi, "Tidak masalah jika itu benar, saya tidak akan mengizinkan Anda masuk. Anda akan lebih baik keluar dan jangan memaksa." Bersambung.